Kedatangan anak cantik dan lucu berambut panjang, Salma, gadis pindahan dari kota lalu pindah ke perkampungan, tinggal di rumah yang tak besar namun nyaman. Mengintip malu di balik jendela rumah, melihat anak-anak seusianya bermain dengan riang gembira. Sang ibu melihat putri kecilnya, lalu menggenggam tangan kecilnya membawa pada halaman rumah tempat anak-anak itu bermain. Anak-anak itu melihat kehadiran Salma, lalu tersenyum kepada ibu dan Salma, seakan paham akan kehadiran keduanya. Anak perempuan menghampiri Salma untuk bergabung dengan anak-anak lainnya. Diva anak yang mengajak Salma untuk bermain bersama. Seiring berjalannya waktu, sepanjang hari menghabiskan waktu bersama, mengenal satu sama yang lain, membuat mereka semakin dekat. Hampir setiap harinya Diva menemui Salma. Sepulang sekolah, mengganti pakaian sekolah dengan kaos berwarna merah muda bermotif bunga, berlarian kecil ke rumah Salma dengan hati yang gembira, bermain boneka atau mainan yang lainnya, sambil menunggu jam makan siang. Biasanya Diva dan Salma selalu makan siang bersama, entah Salma yang makan siang di rumah Diva atau sebaliknya. Terkadang, selepas makan siang, mereka pergi ke sebuah gardu kecil yang berada di lapangan, untuk bertemu dengan teman yang lainnya, bermain masak-masakan, mengumpulkan tumbuhan liar, ranting kayu, dan mencari batu lalu menyusunnya, membuat api dari ranting yang telah dikumpulkan, dan dibakar dengan korek api yang Diva ambil diam-diam dari rumahnya. Ada teman yang lainnya, ada Dila, Pipin, dan Uus. Kami asik menghabiskan waktu bersama-sama sampai sore hari, sampai salah satu orang tua kami memanggil, pertanda harus pergi mandi, dan kami bergegas pergi saling melambaikan tangan dan tersenyum. Gardu itu menjadi basecamp anak-anak untuk bermain. Jika panas terik, tempat itu menjadi tempat yang terbaik. Tak jarang pula Diva mengajak Salma menonton voli yang salah satu pemainnya adalah uanya Diva. Tentunya itu sesuatu keuntungan karena mereka berdua bisa bermain bola voli hanya dilempar atau mengejar bola tersebut. Setelah itu mencari jajanan es lilin yang beraneka ragam warna sambil menunggu pertandingan voli selesai. Kedua anak itu mungkin tak paham apa yang orang dewasa lakukan, bersorai dengan riang, terkadang juga menunjukkan mimik wajah yang menunjukkan kekesalan. Tapi kita hanya menikmati permainan dengan es lilin yang Diva dan Salma beli. Langit jingga menampakkan wujudnya. Tanda permainan akan berakhir, sore akan berganti malam. Bergegas Diva dan Salma harus pulang ke rumah masing-masing. Panen sawah telah berlalu milik Mang Jali. Kabar baik untuk Diva, Salma, Dila, Uus, dan Pipin. Sore hari mereka bergegas pergi ke sawah yang tidak ditumbuhi padi. Mereka bermain di tanah yang lapang tersebut, melihat ibu-ibu yang sedang mengumpulkan hasil panennya. Ini hari yang mereka tunggu, bermain di sawah, mencari belalang atau capung, bahkan berlarian. Us, bapakmu bagaimana panennya? Memuaskan? Tanya Pipin kepada Uus. Cukup memuaskan. Mungkin bapak akan membeli ayam potong, lalu minta ibu untuk memasaknya. Kita akan makan bersama lagi di pinggir sawah, ucap Uus. Bosan nih, ayo kita ke sawah cari belalang gimana? Ucap Diva kepada teman-temannya. Gimana kalau Pipin, Dila, dan aku yang cari belalang? Kamu cari buah saja, Div, dengan Salma, ucap Uus. Boleh tuh, aku juga gak suka tangkap belalang, mencarinya pun sulit. Iya kan, Div? Tanya Salma kepada Diva. Bilang saja kau takut, Salma. Tak perlu banyak alasan. Tapi ya sudah, aku dengan Salma mencari ciplukan saja. Aku duluan ya. Diva menggandeng tangan Salma pergi ke tepi sawah untuk mencari tumbuhan yang ia cari. Kenapa mereka tidak pergi bareng kita saja, Pin? Tanya Dila kepada Pipin dengan heran. Aku nggak tahu, tapi ayo kita cari belalang sebelum siang berganti sore. Dila dan Uus mengangguk, lalu bergegas pergi ke semak-semak, kebun kacang, dan singkong, dengan harap mereka menemukan belalang yang mereka cari. Mereka kembali ke rumah Uus, terlihat wajah Pipin yang menunjukkan kekesalan.
Salma dan Diva hanya melihat dengan ekspresi kebingungan, lalu mengeluarkan ciplukan dari kantong plastik yang lusuh. Diva penasaran dengan Pipin pun bertanya, "Kau kenapa cemberut begitu? Apa tidak dapat belalang, makanya kau kesal, Pin?" Pipin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Aku hampir mendapatkan belalang, tapi terjatuh ke semak-semak itu. Badanku jadi gatal-gatal. Uus dan Dila bukannya membantu, malah tertawa." Lalu mengambil ciplukan dengan raut wajah yang masih menunjukkan kekesalannya. Dila yang merasa tidak enak hati pun akhirnya berbicara, "Iya, aku minta maaf sudah menertawakanmu. Lagi, kenapa kau sudah tahu belalang itu jauh, masih kau berusaha mengambilnya? Aku minta maaf ya, Pin." Dila dan Uus akhirnya meminta maaf dan melanjutkan memakan ciplukan yang didapat oleh Salma dan Diva. Mereka hanya tertawa mendengarkan Uus bercerita saat mencari belalang. Tidak ada yang mendapatkan belalang, hanya mendapatkan omelan dari pemilik kebun kacang karena Uus tak sengaja menginjak pohon kacang tersebut. Hari semakin sore. Kami beranjak untuk berpulang ke rumah masing-masing. Saat kembali ke rumah, Diva bergegas mandi. Setelah mandi, ia hanya kebingungan melihat barang-barang yang tersusun rapi dalam kotak. Melihat sang ibu yang asik dengan membungkus barangnya. Diva pun menghampiri ibunya lalu duduk di sebelah ibunya. "Ibu, kenapa barang-barang kita ada di kardus?" Menunggu jawaban dari sang ibu. "Besok kita sekeluarga pindah ke Merak, karena tempat tinggal kita yang di sana lebih dekat dengan sekolah ibu mengajar. Sekolahmu juga akan pindah. Kamu akan menemui teman baru," jawab ibu yang memberikan penjelasan tersebut. "Tapi bagaimana dengan teman-temanku di sini? Aku masih ingin main bersama-sama dengan mereka." Diva terlihat sedih setelah mendengar penjelasan dari ibu. "Kamu masih bisa bermain dengan mereka. Sabtu sampai Minggu kau bisa menginap di rumah Ua. Sekarang istirahat. Besok kita bergegas pindah, sebelum itu kita pamit dulu kepada orang-orang," ucap sang ibu. Diva pergi ke kamar lalu pergi untuk tidur. Dengan penuh harap, ucapan sang ibu hanya mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Besok pagi di hari Minggu yang cerah, keluarga Diva pamit untuk pindah rumah kepada tetangga yang lainnya. Diva berpamitan kepada teman-temannya. Mereka sedih tentunya setiap saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Ibu Salma berucap, "Enggak apa, walau rumah Salma dengan Diva saling berjauhan, tetapi keduanya akan terus bersama-sama." Mungkin hanya kata-kata itu yang membuat perasaan Diva lebih baik. Waktu terus berjalan. Suatu hari di kediaman Diva yang baru, dia mendapatkan teman baru di sekolah. Dia bermain dengan hati gembira, tapi masih ada rasa rindu dengan teman lamanya. Sepulang sekolah, Diva tidak pernah berbaur dengan teman yang di lingkungan rumahnya yang baru. Hari demi hari, gadis kecil telah beranjak menjadi remaja. Diva masuk ke sekolah yang berada di Cilegon. Siapa sangka ternyata dia bertemu sahabat kecilnya, Salma. Mereka berpelukan, tak menyangka bertemu di sekolah yang sama. Dia di kelas IPA dan aku di kelas bahasa. Kami saling bercerita pengalaman selama ini, berbagi keluh kesah, dan tidak lupa berbagi nomor WhatsApp. Dia tidak berubah, sifat dia masih sama. Hal yang membuat aku senang tentunya dia tidak melupakan aku, walaupun sudah mempunyai teman di kelas yang lain atau di luar sana. Diva yang berada di rumah Salma yang baru ternyata tak jauh dari rumah Diva. Mereka berfoto, membuat video beberapa saat. Setelah itu memutuskan untuk duduk di pinggir kali yang berada di belakang rumah Salma, melihat pemandangan sekitarnya. "Kenapa kau bisa pindah sampai sini, Sal?" tanya Diva dengan rasa penasarannya. "Bapakku kan satu kerjaan dengan ayahmu. Dia mencari orang yang menjual tanah. Kebetulan dapatnya di sini. Lagipun tempatnya asri, belum lagi dekat dengan tempat kerjaan bapak," jawab Salma. "Iya, enak sekali kau tinggal di sini. Tak beda jauh dengan rumah lama. Yang ada sawah, di sini pun ada sawah. Kali. Oh iya, gimana kita pergi ke gunung dekat Pengobelan?
Katanya di sana bagus, ucap Diva. Boleh tuh, katanya di sana ada pemandangan yang bagus. Ayo Div, kita ke rumah, izin dengan ibu, lalu pergi untuk mengambil gambar pemandangan yang ada di sana. Salma dan Diva bergegas pergi ke rumah meminta izin kepada Ibu Salma untuk ke gunung yang ada di Pengobelan. Setelah mendapatkan izin dari Ibu Salma, mereka berpamitan dan menyalakan mesin motor untuk pergi ke tempat tujuan dengan keadaan hati yang gembira. Namun, sampai di Pengobelan, pemandangan pohon tinggi yang menjulang membuat kesan seram. Diva pun menoleh ke arah Salma, memberhentikan motor sejenak. Perasaanku kenapa tidak enak ya? Apa kita tidak usah melanjutkan perjalanan ini ke atas gunung, Sal? Ucap Diva dengan hati yang cemas. Lanjut saja, Div. Penasaran dengan pemandangan dari atas sana. Perjalanan terus berlanjut. Sejauh ini mereka masih menikmati semilir angin yang sejuk. Diva pun tak ada kendala untuk mengendarai motor. Melihat pemandangan yang indah tentunya baru pertama kali dilakukan dengan mengendarai motor. Sampai pertengahan perjalanan, ada pemuda yang menawarkan jasa penitipan motor, karena pengunjung hanya bisa mengendarai motor hanya di pertengahan jalan saja. Diva dan Salma pun berhenti sejenak. Mbak, motornya titipkan saja di sini. Untuk ke atas lagi jalan kaki saja, ucap pemuda tersebut. Lanjut aja Div, lebih seru naik motor, lagipun kita tak payah naik ke sana, semakin cepat semakin sampai. Tapi aku takut terjadi apa-apa, Sal. Ini pertama kalinya aku mengendarai motor ke gunung. Gimana kita titipkan saja? Sewanya murah kok, Sal, jawab Divna dengan penuh harap agar Salma mengerti. Kalaupun kita jalan kaki, kemungkinan kita akan lama di perjalanan. Bisa-bisa sore di perjalanan pulang. Ayolah Div. Diva hanya bisa pasrah. Dia mengatakan kepada pemuda tersebut untuk tidak menitipkan motornya. Mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Diva hanya fokus pada jalanan, sedangkan Salma asik mengabadikan momen ini dengan kamera handphonenya. Sesampainya di sana, mereka turun dari motor. Salma menarik tangan Diva untuk duduk di bebatuan. Mereka mengobrol bersama untuk beberapa saat. Diva masih memikirkan bagaimana ia turun dengan selamat. Turunan terlalu tajam, tapi dia tak ingin mengkhawatirkan Salma. Salma yang terus mengabadikan pemandangan sekitar, tak sadar bahwa Diva sedari tadi hanya berdiam diri. Diva bersandar pada pohon dan mengambil ranting memerhatikan sekitarnya. Lautan terlihat jelas dari atas sini, rumah-rumah terlihat kecil. Semilir angin membuat Diva mengantuk, tapi sadar hari semakin sore. Diva mengajak Salma untuk pulang. Tak lupa Diva melafalkan doa-doa, harap-harap mereka pulang dengan selamat. Motor yang dikendari Diva pun perlahan turun. Gimana, banyak tidak kau mengambil foto tadi? Tanya Diva sambil mengendarai motor. Banyak banget, kamu gak ikut mengambil foto? Hati-hati Div, jalan cukup curam, ucap Salma yang mulai merasakan kegelisahan. Tanpa mereka sadari, di tengah jalan ada sosok kakek-kakek membawa kayu. Diva, awas, di depan ada orang, ucap Salma dengan panik. Dengan sigap Diva menghindar dari kakek tersebut. Diva berhasil menghindar, tapi hampir saja mereka jatuh ke jurang yang dalam. Masalahnya tak sampai situ. Motor yang terus melaju, rem rasanya tak berfungsi. Diva menurunkan kakinya berharap motor melaju pelan. Sendal yang Diva pakai tertekuk. Kakinya langsung terkena aspal, perih yang ia rasa. Tapi Diva tetap terfokus. Perlahan motor melaju dengan pelan sampai ke rumah Salma. Mereka duduk di teras. Salma mengatur nafasnya. Dia melihat kaki Diva yang penuh darah segera mengambil air dan P3K. Aduh, kaki kamu sampai luka kayak gini, pasti kena aspal tadi. Salma yang membersihkan kaki Diva pelan-pelan. Kalau kakiku nggak turun, kamu mau kita jatuh ke jurang? Diva menjawab dengan merasakan rasa perih yang ada di kakinya. Tak lama Ibu Salma datang, melihat kaki Diva yang terluka bergegas mengobati lukanya. Pelan-pelan dengan telaten membalut perban, luka setelah diobati. Diva hanya bisa diam. Salma memberitahu ibunya tentang kejadian yang baru terjadi. Tak lupa Salma minta maaf kepada Diva karena sudah egois. Diva memaafkan, ini hanya kecelakaan yang tak terduga. Ibu Salma memberi nasihat kepada keduanya, terutama Salma yang tak mau mendengar apa yang pemuda itu katakan. Bagaimanapun mereka lebih tahu
Ini menjadi pelajaran untuk keduanya, untuk lebih berhati-hati dan tetap menjaga sikap dan perilaku dimanapun dan kapanpun.